warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya akan menyampaikan singkat saja karena beberapa sudah ada dijelaskan. Jadi terima kasih Dr. Windu, Prof. Warno juga yang sudah menyampaikan, Dr. Brian, sehingga beberapa slide ada yang overlap. Jadi saya akan banyak fokus ke kisah dari Nusa Tenggara Timur, sehingga ini untuk memperkaya diskusi saja nanti. Jadi ini topiknya ada 5, tapi nanti pendahuluan dan sebagainya mungkin sama. Jadi saya ingin menyampaikan, banyak yang bertanya kenapa kok ada KLB sekarang ini. Tadi ini saya kira sama. Jadi saya sempat menyampaikan di tulisan di Kompas 2 Agustus 2022 bahwa tadi sudah disinggung oleh Dr. Windu bahwa pandemi COVID membuat ancaman pada rabies karena refocusing anggaran. Anggaran semua dikeluarkan atau dialihkan ke COVID, sehingga tadi Dr. Windu, Prof. Warno juga menyampaikan, kuncinya adalah di hulu, sehingga vaksinasi pada anjing menjadi menurun drastis. Ini lihat salah satu contoh cakupan vaksin rabies tahun 2020 hanya 4%. Itu ya, ini di Bali, di Jimbaran. Di tempat kami di Sika juga demikian, di Jemberana cuma sekian. Jadi kalau kita lihat data yang tadi sudah disampaikan, kita lihat bahwa sebetulnya rabies di Indonesia itu memang masih bukan hilang ya. Tahun 2017 111 kematian, 2018 100 kematian, 2019 stabil. Tiba-tiba dengan gigitan ini sekitar 70 sampai 100 ribu. 2020 tiba-tiba yang meninggal 340. Tadi sudah sempat disinggung. Karena apa? Karena pertemuan antara anjing sebagai hewan penular rabies yang paling utama dengan kita manusia berkurang drastis, jadi rabiesnya menurun karena kita tidak kontak dengan anjing, karena kita disembunyikan, terutama anak sekolah. Tadi sudah singgung Dr. Windu bahwa 14 tahun ke bawah korban terpaling banyak dan anak-anak itu sedang belajar dari rumah. Tahun 2021 korbannya mulai naik lagi karena apa? Karena anjing-anjing yang tidak divaksin mulai tertular rabies. Tadi sudah disinggung tidak sampai 70%, tidak tercapai herd immunity, bahkan makin turun, sehingga terjadilah pertemuan 2021 kita manusia mulai bergerak keluar lagi, pertemuan antara anjing yang tidak divaksin tertular rabies dengan manusia. 2022 makin menjadi-jadi, 2023 tadi sudah disinggung oleh Dr. Windu, ini kalau dikalikan 2 sudah 148, artinya menjadi puncak. Jadi kalau tahun 2023 kita tidak melakukan penanganan yang luar biasa, tetap seperti sekarang, maka kita akan meningkat kasusnya. Dan ini yang ingin saya sampaikan kami, karena kita cerita mengenai pelajaran dari NTT, di NTT terjadi hal yang sama. 2020 memang turun jadi 5, 2021 masih turun, tapi 2022 sudah 9, dan 2023 sudah 15 yang meninggal. Sama dengan kasus tertinggi tahun 2019, baru setengah tahun. Kalau ini tidak diantisipasi, kemungkinan akhir tahun berarti sekitar 30 yang meninggal. Jadi sekali lagi, pandemi COVID yang menyebabkan akhirnya cakupan vaksinasi pada anjing menurun drastis, dan nanti kita lihat datanya bagaimana vaksinasi anjing di NTT. Nah, KLB rabies tadi sudah disampaikan Prof. Warno ada 4, dan di NTT ada 2. Jangan salah, 4 itu bukan berarti 4, mungkin ada yang lebih. Meng-KLB kan di era mendekati pemilihan umum itu tidak mudah. Ya, karena kalau kita KLB kan tentu citra akan menurun. Ya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Menurut saya tidak hanya 4, kalau dihitung benar bahwa ada terjadinya peningkatan 2 kali dari tahun sebelumnya. Ini perlu dievaluasi. Ya. Jadi di Sika, sebetulnya di tempat kami di Sika itu adalah bagian dari Flores secara keseluruhan. Jadi di Pulau Flores itu ada 8 kabupaten,
ditambah Lembata, pulau tersendiri tapi dulu jadi satu. Kita mulai ada rabies tahun 97 dari Kabupaten Flores Timur, dan itu dapatnya dari Sulawesi Selatan. Ya, kemudian dilakukanlah eliminasi anjing, masyarakat ketakutan, anjingnya mau dibunuh tidak dikasih, akhirnya dibawa ke kabupaten tetangga, akhirnya virus rabies berpindah dari Kabupaten Flores Timur ke kabupaten tetangga, menyertai anjing yang tertular rabies. Sehingga dalam waktu 3 tahun, 97 masuk ke Flores Timur, tahun 2001 Flores, 8 kabupaten ditambah Lembata sudah tertular virus rabies. Dan sudah banyak yang meninggal, sampai sekarang mungkin sudah 400-an, ini tahun 2017 saja sudah sekitar 271, sekarang mungkin kalau di total sekitar 400-an yang sudah meninggal, yang tercatat, ya. Dan ini kita lihat begini, ini adalah kasus bagaimana seorang balita digigit anjingnya sendiri di zakarnya, buah kemaluannya, kemudian ini di seorang kakek yang mau melindungi anaknya, cucunya mau digigit anjing, malah dia kena hidungnya. Jadi memang kejadian ini terus terjadi dari 97 dan terus berjalan seperti ini kasus bagaimana seorang keluarga akhirnya harus keluar dari rumahnya karena seorang anjingnya menggigit anjing tetangganya. Nah, sayangnya anjing tetangga, orang korban yang digigit tidak melakukan penanganan dengan benar, apa yang disampaikan Dr. Brian tadi, akhirnya dia kena rabies. Sebelum kena, sempat dibawa ke dukun, dukunnya dikasih air minum oleh dukunnya yang sudah dijampi-jampi, ternyata si korban tidak berani minum, akhirnya dukunnya yang sudah pengalaman tahu, oh ini rabies, bawa ke rumah sakit, akhirnya ketemu saya. Jadi karena sudah dari tahun 97, jadi memang akhirnya banyak yang sudah paham, tapi di lain sisi juga banyak yang masih belum tahu mengenai rabies, padahal sudah lebih dari 26 tahun. Ini saya ingin menyampaikan bagaimana kasus-kasus di mana masih banyak yang meninggal dan tidak mendapatkan penanganan pasca paparan. Ini contoh, saya kasih data dari 2021 saja. Ini 5 Juli, 2 orang meninggal di Flores. 27 September juga meninggal. Tidak ada tata laksana gigitan HPR. Jadi, tidak ada post-exposure prophylaxis seperti yang dijelaskan oleh Dr. Brian tadi. Kemudian, di ND meninggal 30 Oktober 2021. Tidak ada tata laksana gigitan HPR. Ini yang menarik, ya, kita ini bangsa pelupa begitu ya, sudah ada kematian masih juga tidak melakukan tata laksana. Kemudian 17 Juli 2022 di Nagekio Flores, kemudian 17 Agustus dari ND, kemudian 15 September 2022, semuanya tidak ada tata laksana gigitan HPR. Ini PR besar, bagaimana, kenapa ini? Kemudian digigit anjing 4 tahun di Ngada meninggal 27 September 2022 tanpa tata laksana gigitan, ya. Kemudian ini juga demikian, perempuan 15 tahun 7 Mei ini juga tanpa tata laksana gigitan. Yang menarik, si ibu ini meninggal, si anak ini, adiknya tahun lalu juga meninggal, tidak dapat tata laksana gigitan juga. Dan akhirnya ini contohnya, ini gambarnya, ini ya, ini kalau lihat ini videonya, ya, oke, ini tidak kelihatan, tidak di situ. Ini saya sebenarnya ada video, mungkin karena jaringan internetnya. Ini kakak adik ya kena rabies. Nanti saya akan sampaikan yang lebih jelas. Nah, ini yang terakhir, seorang anak juga meninggal tanpa tata laksana gigitan, sudah divaksin, bukan tidak sama sekali, tapi divaksin, tapi hanya vaksin anti rabies, harusnya diberi serum anti rabies karena gigitannya di wajah. Nah, ini videonya, sayangnya ada video. Oke. Nah, ini oke. Akhirnya
kita nyatakan KLB karena kita 3 tahun tanpa korban gigitan, karena tidak ada korban rabies. Kemudian pada tahun ini ada korban gigitan, sehingga kita nyatakan sebagai kejadian luar biasa. Dengan demikian kita bisa lebih fokus, kita juga akan disupport anggaran dari berbagai tempat. Ya. Nah, jadi pada bulan Mei itu ada 3 anak yang meninggal di Flores, ya, 15 tahun, 4 tahun, dan 8 tahun. Nah, kita sebetulnya kalau bicara penyakit menular, sebetulnya itu sama dengan kebakaran hutan. Ya. Penyakit menular itu kalau ada titik api kita padamkan, tentu tidak akan terjadi KLB. Ya. Nah, masalahnya titik apinya tidak kita padamkan segera, akhirnya menyebar. Sehingga KLB sebetulnya bukan kejadian luar biasa, tapi kelalaian luar biasa karena tidak mampu membunuh atau memadamkan api yang baru muncul. Ya, kita surveillance-nya kurang bagus sehingga ini menjadi penyebaran. Nah, dari Zika yang di Flores yang memang sudah ada sejak 97, ini akhirnya menyebar ke pulau lain. Ya, nah di TTS ini adalah di Pulau Timor. Jadi ada satu kasus meninggal 29 Mei, tentu tanpa tata laksana gigitan karena di daerah Soe ini atau di Timor Tengah Selatan bukan daerah endemis rabies, sehingga ada gigitan, mereka tidak melakukan tata laksana pasca gigitan. Nah, sebetulnya ini sekedar informasi bahwa Flores masuk rabies tahun 97, kemudian pada tahun 2008 masuk ke Bali, dan tentu NTB sudah diapit oleh 2 provinsi ini, akhirnya pertahanannya jebol juga. 2019 rabies masuk ke Sumbawa. Yang menarik, selama ini kami di Flores bisa berbangga diri meskipun tidak eliminasi, kami selama ini bilang ya, kami kena sendiri, tapi menjaga supaya tidak menular ke pulau lain. Tapi akhirnya setelah 23 tahun, rabies dari Pulau Flores menyebar ke Pulau Timor. Nah, ini yang akan berbahaya kalau tidak bisa dibendung, biasanya menyebar karena satu daratan seperti tadi, Jawa Timur tetap harus bebas terancam karena satu daratan dengan Jawa Barat yang punya rabies dan dekat dengan Bali. Nah, ini Timor ini bahaya kalau meluas, akan menyebar juga ke negara lain, ke Timor Leste. Kalimantan diduga kita yang menyebarkan ke Sarawak dan sebagainya. Jadi ini kita tetap harus waspada untuk mencegah penyebaran. Kalau kita tidak padamkan segera, maka akan menyebar ke pulau-pulau lain. Kepulauan ini menjadi salah satu benteng pertahanan karena kesulitan komunikasi, tapi sebagian tetap ada penyebaran. Seperti biasanya kalau anjing dibawa ke pulau ke lain, itu biasanya dimasukkan kotak, ya, dikasih kotak, diberi antimo, dia tidur, kemudian di kotak kardusnya itu dikasih lubang-lubang oksigennya. Jadi itu yang sering menyebabkan penyebaran dari satu pulau ke pulau lain. Akhirnya 30 Mei dinyatakan sebagai KLB di Timor Tengah Selatan, di Pulau Timor. Nah, ini dampaknya lebih berat. Karena apa? Kalau yang di Flores tadi, Zika tiba-tiba di KLB kan, kita sudah KLB sebelumnya, kita sudah dari 97. Tapi TTS, satu pulau baru yang baru KLB, di sini biasanya terjadi gugup, kebingungan. Ada yang santai sama sekali, wah tidak masalah. Ada yang ketakutan berlebihan karena berada di lokasi epicentrum daerah yang baru mati itu, yang meninggal karena rabies. Ya sama seperti kita ada pandemi COVID, ya, itu situasinya seperti itu. Ya, apalagi tadi Dr. Brian menyampaikan, oh ini seperti zombie. Nah, ini juga begitu, ketakutan. Kemudian seperti pandemi COVID, ini juga di Timor Tengah Selatan adalah daerah baru. Nah, itu juga menjadi seperti menghadapi pandemi COVID. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Brian, saya hanya mengulang sedikit bagaimana di Soe, di Timor Tengah Selatan yang ibu kotanya Soe, bisa ditentukan adanya rabies baru.
Ceritanya begini, ini kita tadi sudah disampaikan kurang lebih kalau ada gigitan, kemudian 20-60 hari ada tahunan, ya, kemudian masa inkubasinya, kemudian tidak ada keluhan, kemudian ada gejala pertama, masa prodromal 1-10 hari, kemudian ada gejala akut neurologis tadi yang utama adalah takut air, takut udara, dan koma meninggal hari-harinya. Bagaimana kasus pertama di SOE yang meninggal? Ini Tuan AB, laki-laki 42 tahun. Dia digigit, ceritanya tanggal 2 April 2023, ada saat jam 1 malam, Tuan AB tidur, terbangun karena ada anjing bertengkar di depan rumahnya. Yang bertengkar ternyata anjingnya sendiri dan anjing liar. Anjingnya agresif, saat mau dilerai, Tuan AB digigit oleh anjing liarnya, setelah itu anjingnya pergi. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2023 muncullah gejala prodromal, ya, mulai panas, kesemutan, nyeri tempat gigitan, dan sebagainya, seperti gejala virus pada umumnya. Kemudian tanggal 16 Mei mulai muncul takut air, ya. Kemudian tanggal 18 Mei meninggal, tidak melewati koma. Jadi ini sesuai, jadi ada 41 hari masa inkubasi, kemudian ada 3 hari gejala prodromal, 2 hari gejala akut neurologis, dan akhirnya meninggal. Bagaimana ini bisa diketahui? Tentu petugas-petugas di situ tidak tahu. Saya termasuk waktu bertugas, karena saya alumni dari Udayana, Bali, yang tidak ada rabies waktu saya pendidikan. Saya begitu bertugas di Flores, saya baru tahu rabies dari perawat malah, ya. Dok, ini rabies, ini takut air, dan sebagainya. Nah, ini juga demikian, bagaimana masyarakat atau dokter di sana tahu ini rabies? Jadi ingat, 18 Mei dia meninggal. Pada saat tanggal 18 Mei meninggal, kemudian tanggal 20 Mei dilakukan pemakaman. Nah, saat pemakaman itu, seorang pastor, di sana kebanyakan korban adalah beragama Katolik, pastor memimpin ibadat pemakaman. Pada saat itu, pastor bertanya dan sebagainya, atau mendengarkan bagaimana riwayat meninggalnya, akhirnya mulai tanggal 21, mulai curiga. Sang pastor, kenapa? Ternyata sang pastor ini berasal dari Flores Timur, dan ada keluarganya yang meninggal karena rabies. Jadi, oleh karena itu, akhirnya sang pastor menghubungi bidan desa, menghubungi kepala desa untuk menyampaikan bahwa ini kemungkinan rabies. Jadi, sang pastor tahu ada anjing yang meninggal di sana, kemudian ada juga pada saat sebelum meninggal, ada umat yang berkunjung ke korban, diberi minum dan tidak mau minum, sehingga pastor mencurigai ini rabies. Akhirnya tanggal 25 dikirimlah sampel otak anjing ke Bali, dan ternyata positif. Tanggal 29 sampel otaknya anjing positif, dan tanggal 30 dinyatakanlah KLB rabies oleh Bupati di Timur Tengah Selatan. Jadi ini sekali lagi, Tuan AB ini yang martir karena dia meninggal, dan si pastor ini yang juru selamatnya, karena dia mengetahui kalau tanpa pastor yang kebetulan dari Flores Timur dan tahu dan mencurigai, tentu jangan sampai ini dianggap bukan rabies. Karena tidak ada apa-apa, ada yang meninggal mungkin kena guna-guna atau penyakit apa itu. Dan tidak ada yang peduli apakah waktu minum air ketakutan itu apa dan sebagainya. Jadi ini kisahnya bagaimana munculnya KLB saya. Jadi sama dengan nanti kalau katakanlah Jawa Timur, kalau memulai ada di satu daerah, kemudian tidak pernah ada webinar, tidak ada info KLB sebelumnya, mencurigai rabies tentu tidak mudah. Dan akhirnya kemudian terus kejadian berlangsung. Setelah kematian yang pertama, ini kematian kedua. Anak 6 tahun meninggal dunia. Meninggal 6 hari setelah mendapatkan vaksin anti rabies. Jadi karena ada rabies, maka mulai dicari orang-orang yang pernah digigit anjing dan tidak dilakukan tata laksana gigitan, diminta untuk datang diberi vaksin anti rabies. Karena
kita takutkan anjing-anjing yang menggigit adalah anjing rabies. Nah ini 6 hari setelah divaksin, jadi dia digigit 1-2 bulan yang lalu, kemudian sekarang karena ada KLB divaksin, setelah divaksin 6 hari meninggal. Polemik besar, keluarganya marah karena dianggap anaknya baik-baik saja, setelah divaksin anti rabies malah mati. Sehingga heboh, kepala dinas harus memberikan press release di situ. Nah, bagaimana menjelaskan keadaan ini? Ini lihat, bocah 5 tahun di kabupaten ini meninggal. Cantik sekali seperti ini digigit anjing begitu agresifnya, anjing kena di wajah sampai patah tulangnya. Ya, nah ini adalah anak perempuan 5 tahun. Bagaimana ceritanya? Sama. Jadi 5 tahun ini kalau kita lihat anjing liar tanggal 14 April seekor anjing masuk ke rumahnya si adik yang 5 tahun yang cantik ini, dia digigit saat di rumah orang tuanya kerja, yang ada kakeknya yang kebetulan pendengarannya kurang baik. Setelah menggigit sampai patah tulang, anjing keluar, kemudian menggigit lagi orang korban di luar. Jadi anjing liar, agresif, menggigit 2 korban tanpa provokasi. Tadi sudah dijelaskan Prof. Suwarna, patut diduga ini anjing rabies. Kemudian KLB rabies diumumkan 30 Mei. Jadi hampir 1 bulan. Kemudian dihimbau untuk divaksin, tanggal 6 bulan 6 divaksin. Dan akhirnya tanggal 7 bulan 6, sehari setelah divaksin, mulai muncul gejala prodromal. Kemudian tanggal 9, 2 hari kemudian, muncul gejala takut air, takut udara, tanggal 12, akhirnya meninggal. Jadi ini perjalanannya, kita lihat 54 hari masa inkubasi. Sayangnya vaksin anti rabiesnya diberikan terlambat sekitar 50 hari. Ya. Nah, jadi ini ingin menyampaikan apakah ada kesalahan pada kasus ini. Ini kita lihat videonya, ya. Ya, ini sayangnya videonya kurang bisa, ya. Jadi ini video bagaimana si anak takut air dan takut udara. Ya. Oke, nanti waktunya mungkin juga nanti saya lanjutkan. Ini saya ingin menjelaskan bagaimana tadi sudah disampaikan Dr. Brian, bahwa virus itu ya di sini kalau menggigit kita, maka virus ada di lokasi gigitan. Ya, 7 hari kemudian dia menurun jumlah virusnya karena dia bergerak ke sistem saraf pusat. Pada saat masa inkubasi tentu dia akan bergerak, begitu muncul gejala prodromal, maka virus sudah masuk sistem saraf pusat, kemudian semakin tinggi saat gejala akut neurologik, koma dan meninggal, kemudian juga dari situ nanti mulai meningkat juga di kelenjar air liur seperti yang disampaikan. Nah, kita memberikan vaksin anti rabies 0721 tadi yang sudah disampaikan Dr. Brian dengan metode Zagreb, itu biasanya muncul antibodi aktif setelah hari ke-7, puncaknya hari ke-14. Ya. Nah, pada saat hari ke-0 ke-7, sebelum adanya antibodi aktif yang muncul, pada kasus gigitan dengan risiko tinggi, kita bisa berikan rabies imunoglobulin atau serum anti rabies. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah muncul gejala, simptom onset di sini, tadi sudah disinggung Dr. Brian, tidak ada gunanya lagi memberikan vaksin anti rabies, serum anti rabies. Kita hanya bisa melakukan tadi, untuk kita adalah paliatif. Milwaukee dan sebagainya sampai sekarang belum standar. Nah, kapan kita bisa melakukan? Kita melakukan treatment window adalah pada saat belum muncul gejala. Jadi, atau lebih tepatnya saat masa inkubasi. Tentu masa inkubasinya panjang, ada yang pendek. Nah, kapan kita bisa memberikan? Sepanjang belum muncul gejala, kita bisa memberikan vaksin anti rabies. Tapi kita harus jelaskan dulu, semakin terlambat, kemungkinan keberhasilan akan semakin kecil. Tapi kalau diberikan tepat, cepat, 100% bisa dilindungi. Pada kasus ini, memang harusnya diberitahu, Bapak ini digigit anjing, kami suntik, kami upayakan, karena belum ada gejala, kami akan lakukan penanganan, tapi
ada kemungkinan risiko ini gagal karena sudah terlambat 50 hari. Ini harus disampaikan supaya jangan muncul nanti tuntutan dikira vaksinnya yang menyebabkan munculnya gejala. Karena sekali lagi setelah digigit, patah tulang ditangani di rumah sakit, dokter bedah sudah menangani, tulang tangannya sudah mulai baik, tapi ternyata setelah divaksin besoknya malah muncul panas dan akhirnya meninggal. Nah ini kemudian beberapa kali meninggal, ini beberapa video sebetulnya untuk supaya kita tahu apa itu takut air, takut udara. Ini korban-korban berikutnya di SOE untuk mereka karena sekali lagi tidak mendapatkan tata laksana gigitan. Ya. Ini kemudian juga ada ini juga, ya ini juga videonya bagaimana tidak ada tata laksana gigitan akhirnya meninggal di SOE. Jadi total di Timor sudah ada 6 yang meninggal, ya tanpa tata laksana gigitan. Ini korban kelima dan terakhir anak 7 tahun ini korban ke-7 tanggal 30 Juni. Ya setelah itu moga-moga tidak ada lagi. Ini juga tanpa tata laksana gigitan. Jadi kurang lebih ini bahkan sekarang kemarin ada berita bahwa rabies sudah masuk kota Kupang, artinya ada anjing yang meninggal di Kupang dan setelah diperiksa otaknya positif. Ini saya ingin menunjukkan peta di Kabupaten Timor Tengah Selatan, ya ini bulan Juni awal, Juni pertengahan, merahnya itu adalah daerah-daerah yang ada gigitan HPR-nya, kemudian Juli, dan yang terakhir ini akhirnya sudah meluas. Kita sudah berusaha membendung dengan vaksinasi, ya, kemudian juga mencegah supaya jangan, ingat anjing itu di Timor Tengah Selatan diduga anjingnya ada 60.000, ya jadi tidak mudah memvaksin 70% dalam waktu singkat. Kita lihat bahwa infrastruktur kesehatan hewan tidak sebagus infrastruktur kesehatan masyarakat. Ya. Dokter manusia dengan dokter hewan jumlahnya lebih sedikit, puskesmas dengan poskeswan jauh sekali, sehingga ini menjadi tantangan kita. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kepala Dinas bahwa emerging dan re-emerging disease. Ya. Biasanya emerging disease adalah zoonosis, sehingga ke depan perlu dipikirkan untuk memperkuat kesehatan hewan. Jadi ini di tempat kami di Sika juga barusan 2 lagi meninggal, spesimen otaknya meningkat, ini tanggal 14 Juli bertambah 27 Juli. Nah sayangnya tidak ada tata laksana dengan baik. Ini nanti mungkin minta masukan dari para narasumber dan panelis, bagaimana cara supaya masyarakat mau untuk cuci luka, kemudian menuju ke rabies center. Ya, jadi korban yang kedua ini meninggal karena tidak juga mendapatkan vaksin. Korban ketiga dapat vaksin setelah mendengar si korban kedua meninggal. Jadi tanggal 14 Juli ini meninggal, baru yang korban ketiga ini vaksin yang pertama sudah terlambat, akhirnya meninggal pada tanggal 27 Juli. Jadi tanpa tata laksana gigitan dengan benar. Jadi selama 2 bulan 3 orang di Sika meninggal karena virus rabies. Nah ini setelah meninggal baru vaksin seperti biasa, vaksin anjing sama dengan vaksin COVID. Banyak hoax, katanya kalau divaksin nanti anjingnya tidak bisa jaga kebun karena loyo, kalau divaksin nanti tidak bisa hamil lagi. Dan ketiga karena kami juga konsumsi, kalau divaksin tidak bisa dikonsumsi katanya, tidak bisa dimakan lagi dan sebagainya ya. Jadi setelah ada yang meninggal baru mereka rebutan untuk vaksin. Dan itu selalu berulang ya, nanti setelah aman-aman lupa lagi. Jadi ini mohon masukan, nanti perlu model bagaimana edukasinya supaya ingat terus-menerus. Ini sekali lagi saya ingin menyampaikan kita 15 dari Nusa Tenggara Timur, kalau tidak dilakukan upaya-upaya out of the box dengan hal-hal terobosan, maka kita takutkan akhir tahun akan 30 yang meninggal, jadi ini melompat 2 kali lipat. Nah ini yang saya ingin sampaikan, tadi sudah disinggung, ya bagaimana, kenapa pentingnya tadi Dr. Windu, Prof. Suwarno sudah menyampaikan, populasi anjing kita lihat ya, 2020, 2021 sampai 2023 di NTT. Populasi anjing 350.000, 302, 300,
Meskipun ini tadi sudah singgung nih Prof. Warno, tidak mudah menghitungnya, tapi ini prediksi dilakukan. Tapi pengadaan vaksin anti rabies untuk anjing HPR itu 97, 37, 1287. Coba lihat. Cakupan vaksinasi. Ini belum, jadi kurang lebih hanya 27%, 10%, 45,4. Ini sedang berlangsung 2023. Nah, dari sini tadi sudah disampaikan Prof. Warno, kita minimal 70%. Ini baru cakupan vaksinasi. Kita belum ngomong lagi apa yang disampaikan Prof. Warno. Harus ada titer antibodi 0,5 international unit per mili. Dan dilakukan sampel, tes, surveillance post-vaksinasi. Hanya 13,86%. Jadi dari 100 anjing divaksin, itu hanya 13 atau 14 anjing yang positif antibodi. Jadi surveillance post-vaksinasinya. Ini 11%, ini 20%. Kenapa? Ya, salah satunya karena anjing-anjing yang diliarkan. Tadi disinggung oleh Prof. Warno. Grafik apa itu ada algoritmanya. Bagaimana anjing, kalau anjing yang dipelihara aman. Ini anjing berpemilik tapi diliarkan. Atau ya karena diliarkan cari makan sendiri, anjingnya stunting. Anjing stunting ini ditambah cacingan, tentu antibodinya tidak muncul. Sehingga cakupannya 27%, kemudian sampel protektifnya dites hanya 13%, akhirnya tinggal 3%, 1%, 8%. Nah, ini yang bisa diprediksi di ujung-ujung sini adalah pasti kasusnya akan meningkat. Nah, ini yang dan kita satu lagi ini contoh bagaimana di Sika kita berhasil menurunkan kasus, katakanlah ini tahun 2012, 2003 sampai 2023. Populasi anjing di Kabupaten Sika 55.000. Tahun 2012 vaksinasi diadakan 65.000. Tahun 2013 65.000, 2014 60.000. Jumlah spesimen yang positif itu tidak kecil sekali, di bawah 10. Ya. Tapi kemudian tahun 2015 kita lupa lagi, turun jadi 33.000. Turun lagi 33.000. 2014 langsung melonjak spesimen anjing yang positif. 2018 naik lagi, akhirnya apa? KLB tahun 2019. Karena naik lagi. Begitu naik lagi, harusnya KLB-nya ini 2018. Ya, tapi kita terlambat umumkan 2019. Begitu KLB, vaksinnya naik lagi pada anjing, 57.000. Bagus, langsung turun. Turun 38.000, turun 35.000, akhirnya naik lagi, yang mati, spesimen anjingnya naik lagi, KLB lagi 2023. Jadi sebetulnya ini contoh prosentase yang positif, ini kurang lebih sama. Begitu vaksinasinya, lihat ini 50.000 batas vaksin, begitu vaksinasinya di atas dari jumlah anjing, maka spesimennya yang positif menurun. Ini 51% spesimen anjing positif, 42%, 22%, 7% yang positif, akhirnya vaksinasi anjingnya menurun dari turun di bawah 50.000, maka pada tahun 2003 58% spesimennya naik lagi, KLB lagi. Jadi sebetulnya dari kisah tadi jelas apa yang sudah disampaikan, sudah diperingatkan Dr. Windu, sudah diperingatkan oleh Prof. Warno, bahwa hulunya diurus vaksinasi anjing, maka di hilirnya akan bisa lebih baik. Jadi ini kelihatan di Sika selalu tahun 2003 ini selalu ada korelasi berita Sika KLB rabies, stok vaksin anjing, ya ini stok vaksin anjing menipis. Sika KLB rabies, tapi stok vaksin rabies habis. Selalu begitu 2023. Yang sebelumnya juga 2013, 19. Sika KLB rabies meningkat, stok vaksin anjing habis. Jadi selalu seperti itu, dan moga-moga ini menjadi pelajaran kemudian ke depan kita bisa lebih baik. Ini tata laksana sebetulnya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Brian. Saya hanya menyampaikan sekarang ini sedang ada rencana untuk melakukan adjustment atau perubahan alur atau flowchart ini. Ya, jadi ini akan mengikuti WHO karena kita ada sedikit perbedaan
yang kita punya dengan WHO, akan ada keluar surat edaran nanti. Jadi kita selama ini menggunakan luka risiko rendah dan risiko tinggi, WHO menggunakan pajanan kategori 1, 2, dan 3. Nanti ini saya kasih cepat saja karena saya takut waktu saya habis. Ini untuk kita, tadi sudah disinggung oleh Dr. Brian, pre-exposure, post-exposure, dan re-exposure, tapi WHO beda. Kalau WHO membagi menjadi 2, ada imunokompeten dan imunokompromis, WHO menyarankan intradermal untuk menghemat. Nah, kita imunokompeten, imunokompromis sama. Kalau WHO sebetulnya kalau imunokompeten cukup diberikan hari 0 dan hari ke-7, kita bisa menghemat. Akan lebih hemat lagi kalau diberikan intradermal, karena intradermal hanya 0,1 mili saja. Kemudian untuk post-exposure, kita pakai Zagreb, sebetulnya ada pilihan lain, Essen, atau bisa pakai intradermal, hari ke-0, hari ke-3, dan hari ke-7 dengan 0,1 subkutan sebanyak 2 kali. Kemudian re-exposure, WHO juga sama, kurang dari 3 bulan, tapi di atas 3 bulan diberikan D0 dan D3. Ya, kalau kita di atas 3 bulan dibagi 2. Kalau 3, 1 tahun 1 vial, lebih dari 1 tahun diulang lagi. WHO hanya setelah 3 bulan berikan booster hari ke-0 dan hari ke-3, atau kalau mau intradermal bisa diberikan juga dengan intradermal. D0, D3, 0,1 cc atau sekaligus D1, D0 4 kali suntikan intradermal. Nah, ini saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu, sekarang ini sedang KLB, bukan hanya di Sika, bukan hanya di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur yang kasusnya meningkat. Kasus meningkat di hampir semua daerah, karena kita lihat tadi data nasional sudah naik hampir sekian kali lipat dibandingkan tahun lalu untuk 6 bulan ini. Oleh karena itu, keberadaan vaksin yang harganya mahal ini, 612.000, sekarang mungkin naik sedikit, ini harga 2 tahun yang lalu. Oleh karena itu barang ini saya khawatir akan habis, ya, karena Kementerian Kesehatan tender melalui Farmalkes tentu menggunakan data tahun sebelumnya, ya, sehingga oleh karena itu harus bijaksana untuk menggunakannya. Kalau tadi Pak Kepala Dinas menyarankan jangan lupa cuci luka, kalau saya mau menyarankan lebih di hulunya lagi, jangan digigit anjing. Jangan digigit anjing. Kandangkan anjing. Karena kalau digigit, cuci luka, vaksin, saya khawatir tidak cukup. Ya, tentu pemerintah berjuang mencari. Ya, ini mungkin harus mendatangkan lagi dari luar negeri karena barang yang ada di dalam negeri saya takut terbatas. Ini untuk yang vaksin, yang serum anti rabies. Kita ngomongnya gampang, tapi supaya Bapak Ibu sekalian tahu harganya berapa. Untuk ini harganya 1 vial 1.653.000. Mungkin naik, ini harga 2 tahun lalu e-katalog. Kalau untuk yang 45 kilo, yang ada ini kita hanya hyperap sementara di dalam negeri saat ini, yang heterolog tidak ada, itu harganya 1 vial 1.600.000, untuk 45 kilo kali 20 unit, itu 19 unit, perlu 3 vial. Jadi Bapak Ibu, kalau kita digigit anjing risiko tinggi, dengan berat badan 45 kilo, itu perlu 3 vial yang harganya 5 juta. Pasti ini akan tidak mudah ada. Saya yakin ini barang akan habis. Oleh karena itu, jangan lupa saat ini kandangkan anjing, ikat anjing, jangan sampai digigit anjing. Karena kemarin di tempat saya, di sini, digigit risiko tinggi, kami habis. Akhirnya kita harus naik, mencari ke kabupaten tetangga. Ya, jangan sampai nanti kita kesulitan dan itu akan repot kita. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, ini apa yang sudah disampaikan tadi, rabies ada masalah yang public health problem yang cukup serius. Tadi kematian tiap 15 menit, 99% karena gigitan anjing, 40% pada anak-anak, dan
kematiannya hampir 100%, tadi Dokter Brian menyampaikan, tapi ingat 100% bisa dicegah. Jadi stop transmisi penularan dengan cakupan vaksinasi 70%, kalau saran saya 100%, karena tidak semua vaksin memunculkan antibodi, dan jangan lupa tata laksana gigitan APR yang tadi sudah disampaikan Dr. Brian untuk bisa dilakukan. Saat ini keadaan kita sangat terbatas, mohon jangan digigit anjing. No bites, no rabies. Ini pesannya yang sekarang pemilik anjing, ikat, tanggung jawab, anjing sehat, keluarga selamat, untuk masyarakat umum, jangan digigit anjing. Kalau digigit anjing, tolong langkah 1, cuci luka, langkah 2, bawa ke rabies center untuk mendapatkan vaksin anti rabies maupun serum anti rabies sesuai petunjuk petugas kesehatan. Mungkin itu saja, Dr. Nevi, minta maaf ini ngebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.